Kalau kalian mengira buku anak-anak itu hanya bisa dibaca untuk anak-anak saja, kalian salah. Atau kalian mengira tema buku anak-anak itu hanya sekedar princess, fantasi, dan horor anak-anak, kalian juga salah. Karena kalian gak akan menemukan tema yang biasa itu di buku anak yang satu ini, yaitu The Shark Color karya Zillah Battle. Simak videonya sampai selesai ya. Jadi The Shark Color ini merupakan buku middle grade anak-anak yang mengisahkan tentang anak perempuan bernama Bluewing yang tinggal bersama dengan kakek walinya atau sebutannya itu Waspapi bernama Siringen semenjak kedua orang tuanya meninggal. Bluewing dan kakeknya ini tinggal di sebuah desa kecil di pantai Papua New Guinea dan kakeknya ini merupakan satu-satunya pemanggil hiu yang tersisa di desa tersebut. Suatu hari, seorang profesor dari Amerika datang bersama dengan seorang anak perempuannya bertujuan untuk melakukan penelitian di laut. Singkat cerita, Bluewing ini mendapat tugas dari kakeknya untuk menjaga Maple, anak perempuan dari profesor tadi. Dan meski awalnya Bluewing dan Maple ini nggak bisa akur, tapi lama-kelamaan mereka pun bisa akrab dan saling mengetahui masa lalu yang kelam dari masing-masing diri mereka. Petualangan mereka pun juga ditambahi dengan bumbu-bumbu yang lumayan seru, yaitu mencari sebuah harta karun terpendam pada zaman dahulu yang berusaha dicari oleh ayahnya Maple. Fun fact aja, jadi buku ini itu kan baru rilis tahun 2021 kemarin ya. Nah, cuman baru diterbitkan oleh BIP atau Buana Sastra itu Januari 2022 kemarin. Dan buku ini memenangkan penghargaan The Edward Stanford Travel Writing untuk kategori Children Travel Book of the Year gitu. Dan setelah aku membacanya, aku sangat setuju kenapa buku ini berhasil memenangkannya. Oke, sekarang kita masuk ke review buku ini. Nah, untuk bahasa terjemahannya, ini aku suka banget. Jadi bahasa terjemahannya ini bagus, dan menurutku dialog-dialognya ini kayak cukup filosofis ya. Jadi kayak banyak quote-quotes dari si karakter Siringennya, kakeknya Bluewingnya ini yang cukup ngena gitu ya, cukup kayak bijaksana gitulah. Quotes-nya itu sangat bijaksana. Jadi dia memberikan petuah-petuah yang bijak, tapi diterjemahkannya dengan bahasa yang mudah dimengerti gitu loh. Jadi yang nggak terlalu susah-susah banget dan mengalir banget. Dan buku ini itu oleh Buana Sastra diberi rating 15+, dan aku sangat setuju karena buku ini itu terlalu deep, terlalu dark untuk dibaca anak-anak 12 tahun ke bawah gitu. Karena buku ini tuh banyak memuat isu tentang kehilangan, tentang grieving atau kedukaan, rasa bersalah, dan tentang memaafkan juga. Ada unsur petualangannya, terus ada unsur alamnya, terus ada tentang adat ritual dari Papua, suku atau desanya Papua New Guinea itu. Yang jelas buku ini tuh kaya akan tema dan dirangkum dengan rapi menjadi satu kesatuan yang bagus dan menyentuh. Jadi setelah membaca buku ini, aku cukup dibuat sedih, bahkan sampai saat aku membuat skrip untuk video ini, aku tuh kan skimming baca lagi gitu kan ya, itu tuh cukup bikin aku sedih gitu. Jadi alurnya, plot twistnya, terus yang meskipun aku tuh sebenarnya di 30 halaman awal itu sudah kayak curiga gitu, kayaknya ada something yang aneh gitu, ada sesuatu yang aneh gitu, tapi terus aku yaudah deh coba baca dulu gitu kan. Nah ternyata sampai halaman terakhir pun meskipun aku tuh sudah mengetahuinya gitu ya, sudah curiga gitu, tetap buku ini bisa mengaduk-ngaduk emosiku dan bikin aku sedih dan terhanyut emosi yang dibuat oleh si penulisnya ini. Nah, aku bakal bacain beberapa quotes yang menurutku cukup bagus dari buku ini. Ini quote-nya dari si Siringennya itu. Waktu hanyalah keranjang yang membawa kehidupan dan kematian, dan semua makhluk yang hidup pasti akan disentuh oleh kematian. Mustahil menolaknya. Jadi, kematian hanyalah bagian dari kehidupan. Jika kita bisa menerima fakta itu, hidup baru bisa terasa nyata. Hidup, kematian, waktu, semua itu adalah hal yang sangat sederhana. Ada satu lagi quotes-nya, dan ini tuh beneran yang bikin aku nangis gitu kan. Tapi dia panjang banget, sumpah. Jadi aku bacakan yang beberapa aja. Ini dari quotes-nya si Bluewing ketika dia kayak berbicara secara mata batin gitu dengan salah satu hiu. Aku tahu kau takut.
kataku. Kau ketakutan seumur hidupmu. Orang-orang jahat menyakitimu, membuatmu marah dan takut, memperlakukanmu dengan buruk. Tapi sekarang orang-orang jahat itu sudah pergi. Mereka jauh sekali dari sini. Mereka tidak bisa menyakitimu lagi. Jadi, kau harus berhenti mencoba membalas mereka. Lupakan saja mereka. Kau tahu aku dan kau, kita sama. Aku terluka dan kupikir satu-satunya cara yang membuatku merasa lebih baik adalah dengan membunuh penyebabnya, menghancurkannya. Jika dia mati, aku akan bebas, tapi itu tidak benar. Alasanku berada di sini adalah untuk menerima semua yang terjadi dan untuk memaafkanmu. Sungguh pemikiran yang terbuka sekali untuk seorang anak kecil berusia 12 tahun ya, lakukan. Jadi terharu lagi kan. Dari buku ini aku pun belajar gitu bahwa kekuatan memaafkan itu sangat besar impactnya gitu loh. Dan bahkan memaafkan itu gak hanya berlaku kepada kita memaafkan orang lain, tetapi juga kita memaafkan diri kita sendiri supaya kita bisa kembali move on gitu ya dengan kehidupan kita. Kekurangan dari buku ini, aku nggak bisa bilang ini tuh kekurangan ya, karena ini sangat subjektif sekali, hanya menurut pendapatku saja. Jadi di sini bisa menjadi kelebihan juga ya. Jadi ini tuh si penulisnya memasukkan bahasa Papua Tokpisin, namanya Tokpisin gitu. Jadi bahasa asli daerahnya Papua New Guinea-nya itu sebenarnya itu bagus gitu loh. Cuman menurutku kadarnya itu sangat banyak gitu, sampai-sampai yang sebenarnya nggak perlu ditambahkan gitu kan. Jadi ditambahkan di situ gitu loh. Hampir di setiap bukunya gitu, dan memang jumlahnya sedikit, tapi kalau untuk aku merasa agak terganggu selama membacanya. Mungkin awal-awal gitu nggak apa-apa ya, tapi setelah rada membaca sampai ke belakang itu aku juga ini tadi apa ya, males. Meskipun ada disertai glosarinya juga gitu, kayak ada di depannya gini ya, kayak ada kamus bahasa Tokpisin Papuanya, cuman agak bikin aku nggak nyaman selama membacanya, tapi berusaha aku baca terus gitu aja. Itu aja sih yang agak mengganjal gitu. Dan karenanya dari semua itu, meskipun ada kekurangan, aku tetap memberikan buku ini rating perfect 5 bintang karena saking sukanya, dan buku ini sampai bisa membuatku speechless dan sedih tiap kali melihat kalimat-kalimat di dalamnya. Itu sedih, nggak tahu ya apa karena ini aku ke-trigger karena rasa sedihnya itu apa gimana, aku nggak ngerti. Yang jelas buku ini mengaduk-aduk emosiku banget. Jadi aku sangat merekomendasikan kalian juga membaca buku ini. Buku ini tuh sangat aku rekomendasikan buat kalian yang suka membaca buku anak-anak boleh, ataupun yang belum pernah coba baca buku anak-anak. Aku sangat merekomendasikan kalian membaca buku ini karena temanya bisa dibaca oleh segala jenis umur kecuali anak-anak ke bawah ya. Jadi yang 12 tahun ke bawah nggak bisa. Jadi cocok lebihnya itu 15 tahun ke atas gitu, atau 13 tahun ke atas boleh lah ya. Aku jamin kalian akan suka juga. Tapi aku harap ketika kalian membaca, kalian tidak menaruh ekspektasi terlalu tinggi, karena takutnya kalau kalian terlalu menaruh ekspektasi terlalu tinggi, bisa aja mungkin nggak sesuai dengan kalian gitu. Tapi aku jamin ini tuh sangat menyentuh kalian. Sekian dulu video dari aku, reviewnya. Semoga kalian teracuni, dan aku akan mengadakan live diskusinya bersama teman Bookstagram. Aku akan cantumin di sini posternya. Kalian bisa simak, dan untuk live diskusinya nanti itu kemungkinan bersifat spoiler. Jadi kalau kalian ingin berencana membaca, kalian nonton review ini aja. Oke, sekian video dari aku. Maaf banget kalau mungkin aku menjelaskannya kurang jelas atau ada salah-salah kata. Aku mohon maaf. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. I'll see you next time. Thanks for watching and bye.